Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Regi Afrialdi. Terima kasih sudah singgah di channel ini dan terima kasih yang sudah subscribe channel ini sehingga mendapatkan informasi penjelasan-penjelasan tentang video-video tentang informasi elektronika. Nah, di sini saya akan coba membahas tentang penggunaan sebuah mixer. Sebuah mixer ini biasanya ditemukan di bagian sound system, ya, apakah itu sound system di rumah, apakah itu sound system di kantor, di sekolah, atau di gedung, ya, tempat-tempat acara. Biasanya mixer ini pasti kita temukan gitu ya, apalagi di studio rekaman, studio pemancar baik radio, ya, televisi, ini pasti menggunakan mixer, ya. Jadi kita akan membahas bagaimana penggunaannya, bagaimana fungsi-fungsi tombolnya, ya. Nah, untuk itu sebelumnya lihat cuplikan berikut ini. Nah, baik, kali ini kita akan coba membahas satu persatu ya, apa fungsi tombol switch di sini, ya. Konektornya, kemudian fungsi-fungsi setiap tombolnya, ini kita akan coba bahas satu persatu. Nah, kita awali dari yang dari atas dulu sini ya. Ini bagian atas sebuah mixer ini. Kita coba membahas tentang di sini main output. Ya, main output ini adalah keluaran ya, keluaran yang dihasilkan dari alat ini, alat mixer ini. Nah, ini berupa jack betina, ya, jack betina yang diameternya lebih kecil dibanding di sebelah kanannya. Ini juga jack atau konektor ya. Ini yang jenis jantan, ini ada dua. Nah, nanti akan dihubungkan ke sebuah amplifier, ke penguat nantinya. Ya, jadi ini keluaran, bagian keluaran untuk dihubungkan ke amplifier. Jadi mixer ini adalah letaknya di tengah. Pertama input mic ya, mic baru dikonekkan ke mixer ini dulu. Apakah itu inputnya mic, apakah itu MP3 player ya, apakah itu MP4 ya, suaranya akan dimasukkan ke mixer ini dulu baru masuk ke ampli ya. Nah, ini banyak kegunaannya. Mixer ini salah satu kegunaannya adalah alat pencampur sinyal audio ya. Audio dari mana saja, bisa dari mic ya, kemudian bisa saja dari gitar, bisa saja nanti dari drum ya, bisa saja dari MP3, bisa saja dari Bluetooth nanti. Jadi bisa dicampur di sini, bisa dikeluarkan ya dengan pengeluaran output mainnya ini, output utamanya. Nah, ini salah satu fungsi dari mixer ini. Mungkin rekan-rekan, siswa ya, teman-teman sekalian yang masih pingin ya untuk mengetahui apa sih fungsi dari mixer ini, kegunaannya. Nah, ini akan kita jelaskan satu persatu ya. Nah, tadi di sini ada 4 keluaran ya, sesuai selera kita mana mau kita gunakan jacknya ya. 2 jack yang dengan diameter yang kecil, kemudian 2 jack atau konektor yang diameternya lebih besar ya. Nah, di sini ada tombol power on off ya untuk mixer ini. Kemudian ini konektor betina yang akan dihubungkan ke steker, ke PLN, sumber listrik ya. Ini dihubungkan ke sumber listrik. Nah, kita bahas di channel 1 dulu ya. Di sini ada line ya, channel 1. Kemudian ada channel 2. Ini channel 3, channel 4, channel 5 dan channel 6. Di sini ada 6 channel ditambah dengan apa nih namanya? Ditambah dengan channel USB nantinya, pengaturan juga. Tapi dia inputnya dari USB ya. Kita bahas dulu melalui channel 1. Ini sebenarnya tombolnya sama semua. Channel 1, 2 sampai 6 ini sama fungsinya. Kita bahas satu saja karena semua fungsinya sama. Yang pertama, ini ada tombol ya, tombol geser. Tinggal geser
ke bawah dan ke atas, ini minimum maksimum. Ini adalah pengatur volume ya, pengatur sinyal yang akan dikeluarkan nantinya. Ini misalnya kita konekkan ke mic ya dengan jack. Di sini jacknya jack betina ya, berarti mic itu harus jacknya nanti dihubungkan jack yang jantannya, yang positif, yang ini negatif. Nah, kita lihat di sini, ini ada potensio geser namanya ya, merubah tahanan. Jadi dia yang mengatur keluar besar ya, keluar masuknya sinyal audio. Ini yang bisa kita setel ya. Kemudian di sini ada switch pan. Pan ini sama dengan balance ya. Balance itu penyeimbang rasio antara kiri dan kanan. Nah, ini tergantung selera kita. Tapi biasanya posisinya di tengah agar stereo kiri dan kanan suaranya sama ya. Tapi kalau di lapangan kita pingin sebelah kirinya lebih kuat atau sebaliknya yang sebelah kanannya lebih kuat, kita tinggal putar saja tombol pengaturannya, disesuaikan dengan keinginan kita. Nah, kemudian di sini efek. Efek ini sama dengan kalau di mic itu echo ya. Efek itu gemah. Suara itu akan menggema ya, ada double di belakang, ada misalnya tes gitu ya. Halo, low. Itu efek ini ya. Jadi dari efek ini bisa kita atur sesuai dengan selera kita juga yang nyaman. Kalau kita di luar di settingnya berbeda, nanti di dalam ruangan berbeda lagi settingannya. Nah, di sini aux itu ya sama dengan volume juga ya. Di sini menguatkan juga dia. Kita kuatkan suara dari sinyal channel 1. Nah, kemudian di sini ada low. Low ini sama dengan bass. Ini frekuensi yang rendah. Dia bekerja di frekuensi rendah. Jadi dia lebih suara itu lebih bassnya terasa gitu ya. Kalau dia laki-laki, suara laki-lakinya lebih besar gitu. Ya, ini bekerja di frekuensi rendah. Nah, di sini frekuensi yang sedang, middle. Nah, ini kita tinggal atur nih, tergantung selera kita juga. Mau bassnya besar, mau middle-nya besar, kita tinggal setting. Ini frekuensi sedang. Nah, di sini high. High itu frekuensi tinggi. Jadi treble-nya, kalau istilah ampli biasa itu treble. Jadi bass, middle, dan treble. Ya, treble itu frekuensi tinggi bekerja. Jadi tweeter pada loudspeaker nanti akan bekerja di sini. Ya, kita tinggal maksimumkan aja setelannya. Kalau ingin ya jangkauan suara itu lebih jauh, ini pakai yang high-nya kita setel. Kalau jangkauannya yang rendah, yang dekat saja bassnya kita besarkan. Ya, nah ini tergantung dari frekuensi yang bekerja. Yang pastinya low itu yang rendah, middle itu yang tengah, high itu yang tinggi frekuensinya bekerja. Nah, di sini ada gain. Ya, gain inilah sama dengan fungsi sebetulnya sama dengan yang ini ya, volume, mengatur sinyal juga. Gain ini untuk menyetel volume dengan bentuk potensio putar ya. Kalau yang ini potensio geser atas bawah, ini putar kiri ke kanan. Fungsinya hampir sama, menguatkan sinyal input channel 1. Nah, ini ada tombol di sini. Sini ada tombol sama dengan mode ya. Kalau kita tekan mungkin di sini lampunya menyala merah, atau sebaliknya kalau kita tekan jadi tadinya menyala jadi tidak menyala. Sebetulnya lampu indikator ini nanti melihat channel ini sedang berfungsi biasanya ya. Kalau kita tekan jadi lampu ini tidak menyala. Jadi inilah sebagai indikator ya, indikator channel 1 sedang digunakan atau mic 1 sedang digunakan. Kalau kita nanti channel 2 mic 2 tidak ingin digunakan, tinggal pencet aja tombolnya, jadi ini tidak berfungsi gitu ya, langsung dipadamkan. Bisa juga ini volume ini langsung kita kecilkan, cuman agak repot, nanti naikkan lagi. Cuman dengan pijit tombol ini kita sudah mematikan fungsi semua tombol-tombol ini ya, dengan satu tombol on off ya, button tombolnya. Nah, kita lihat di sini penjelasan ini saya rasa sama ya, sampai ke 6 ini sama. Sampai ke 6 ini fungsi dari tombol-tombol switch ini sama semuanya. Tinggal kita atur saja channel 1 mic 1, channel 2 mic 2, channel 3 mic 3,
channel 4, mic 4, channel 5, atau nanti audio dari laptop bisa, MP3 bisa, VCD bisa ya, dari gitar, drum ini bisa. Tinggal kita menyesuaikan saja. Nah, kemudian kita tambahan di sini ada sama dengan channel sebelumnya, ini hanya dikhususkan untuk USB. Ya, mengatur misalnya ada lagu di dalam flash disk ya, MP3 ya. Lagu ini bisa kita setel di sini. Ya, kita bisa setel di sini volumenya. Ini juga ada sama ya, pan atau balance ya, balance. Di sini kiri kanannya, suara kiri kanan, aux, efek juga. Kemudian ada font. Font ini volume untuk headset ya. Ini dihubungkan ke telinga. Di telinga di mana jacknya? Jacknya ada di sini. Jadi kalau kita sebagai operator ya, operator atau teknisi untuk mendengarkan bagus atau tidaknya, bagusnya kita menggunakan headphone ya, dihubungkan ke telinga. Jadi kita dengar suara itu lebih sempurna lagi di telinga kita untuk menyetingnya, gitu ya. Karena loudspeaker itu letaknya mungkin jauh dari peralatan ini. Dengan bantuan ini kita bisa dengar, kita bisa monitor ya, bisa kita monitor nih mixer nih sudah bekerja sesuai dengan tempat, sesuai dengan keinginan kita atau belum ya. Ini fungsinya. Nah, ini juga tinggal low, high sama ya. Kemudian ada di sini equalizer. Equalizer ini stereo graphic equalizer, ini adalah pengatur suara juga ya, untuk membantu pengaturan yang ini tadi channel ada 6 tambah 1 7 ya. Di sini pengatur sama juga, sama frekuensinya, hanya saja sudah dibedakan nih. Ada 63 Hz ya, 160, 400 Hz. Di sini ada 1 kHz, 2,5 Hz, kHz ini 6,3 kHz, dan di sini ada 10 kHz. Nah, ini suara tinggi nih, makin ke kanan makin tinggi frekuensinya yang kita bisa atur gitu ya. Yang di sebelah sini rendah. Jadi kalau mau suara bassnya lebih bagus, yang sini yang disetel. Kalau mau treble-nya, suara yang tinggi itu disetel yang sebelah kanan ini. Ya. Nah, di sini ada lampu indikator. Ini lampu indikator. Ya, lampu indikator. Nanti kita nampak kiri kanan lampunya menyala dengan gerakan yang sama, berarti sudah balance dia, sudah seimbang. Tapi kalau lampunya satu tinggi satu rendah, berarti tinggal setting di daerah sini ya. Pan ini balance-nya berarti belum seimbang. Nah, kemudian di sini ada indikator display, ada angka 99. Di sini bisa dirubah angkanya, bisa 1 2 sampai 99. Di sini ada fungsi. Ya, fungsinya itu apa? Misalnya kita di luar ruangan, di dalam ruangan agak menggema atau ingin lebih bagus macam sinema suaranya. Nah, ini tinggal kita atur, pilih angkanya, kemudian kita tekan tombolnya biar berfungsi. Jadi ketika kita pilih berubah angkanya, kita putar ini akan berubah angkanya, kemudian kita tekan tombolnya enter. Jadi berfungsi gitu. Kalau nggak kita tekan tombolnya tidak berfungsi nih, suaranya tidak akan berubah. Ya, nah di sini efek ya. Ini efek sama dengan echo tadi. Kalau echo-nya ini echo yang masing-masing channel, kalau yang ini echo efek yang utama. Jadi semuanya itu bisa diatur oleh efek yang ini utamanya. Nah, ini volume master kiri dan kanan ya. Ini master kiri dan kanan. Ini semua, kalau tadi ini masing-masing channel, yang di sini untuk mengatur semua channel. Jadi bisa dikuatkan untuk semua channel, bisa dikecilkan juga untuk semua channel. Ini yang penguat kiri dan ini penguat kanan. Nah, terakhir di sini ada display ya, display tampilan apakah kita ingin menggunakan Bluetooth. Di sini akan tampil nanti Bluetooth, judul lagunya bisa mungkin tampil di sini ya. Kemudian di sini ada USB, di sini nampak kita menggunakan input itu dari USB kah atau dari Bluetooth. Tinggal di sini kita next pilihan lagunya, play, bisa nampak di sini kita atur ya. Nah, mixer ini ya simple ya, tapi sudah lengkap saya rasa. Kalau kita ini bisa recommended ya, dengan mixer yang ini kita bisa gunakan lebih banyak fungsi ya, kita dimudahkan. Ini sangat bagus tipe yang seperti ini. Bentuk misalnya inputnya bisa dari flash disk, bisa dari Bluetooth, jadi kita nggak butuh kabel dihubungkan ke handphone, cukup dari handphone konekkan Bluetoothnya, ini mixer bisa bekerja ya. Nah, inilah salah satu fungsi mixer, sangat bermanfaat sekali ya kegunaannya.
kita bekerja apabila kita sebagai operator ya, baik di sound system keyboard atau di sound system sebuah ruangan atau sound system di luar ruangan, kita sebagai operatornya ini sangat membantu pastinya. Ya, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jika bermanfaat, boleh dibagi, di-share kepada rekan-rekan yang lain. Saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, like ya, dan share-nya. Kemudian lihat video-video berikutnya dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.